Aku lagi bingung banget nih. Bingung kenapa? Kondisi perusahaan kita sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Iya sih, aku juga merasa begitu. Ada gak sih cara untuk memprediksi kondisi kesehatan perusahaan? Aku khawatir perusahaan ini akan bangkrut. Bus, jangan berpikiran negatif dulu. Omset menurun bukan berarti perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan. Ada loh cara untuk memprediksi kebangkrutan pada suatu perusahaan. Apa itu? Biar lebih paham, kita tonton video ini dulu yuk. Video pembelajaran karya mahasiswi STIM Sukma Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Kami dari mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma Medan kali ini ingin berbagi materi mengenai financial distress, khususnya pada metode Altman Z-Score revisi. Nah, sebelum masuk ke materi, kita perkenalan dulu yuk. halo, nama saya Cindy Kartika, NPM 2113051. Saya mahasiswi semester 6 kelas karyawan. Halo semua, nama saya Citindah Mawarni, NPM 2113054. Saya mahasiswi semester 6 kelas karyawan. Halo semua, nama saya Ila dengan NPM 2113014. Saya dari mahasiswi semester 6 kelas karyawan. Halo, saya Nur Intan Khadija dengan NPM 2113008. Saya mahasiswi semester 6 dari kelas karyawan. Halo guys, perkenalkan saya Selviana Batubara, NPM 2113018, mahasiswi semester 6 kelas karyawan. Halo, saya Sylvia Febrianti dengan NPM 2113050, mahasiswi semester 6 kelas karyawan. Halo, saya Fiona Saskia Putri, NPM 2113005. Saya mahasiswi semester 6 kelas karyawan. Perkenalkan juga dosen kami, Ibu Nurlinda, dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan. Pada dasarnya, perusahaan dibentuk untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Memperoleh laba merupakan tujuan jangka pendek yang harus dicapai oleh perusahaan, dan meningkatkan nilai perusahaan adalah tujuan jangka panjang sebuah perusahaan. Laba tercipta atas hasil dari pendapatan atau penjualan perusahaan yang dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Biasanya perusahaan menggunakan laba yang diperoleh untuk mengembangkan dan mempertahankan keberlangsungan perusahaan. Nah, ini ada pengertian financial distress. Financial distress adalah tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi pada perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuiditas. Suatu perusahaan dapat dikategorikan sedang mengalami financial distress atau kesulitan keuangan apabila perusahaan tersebut menunjukkan angka negatif pada laba operasi, laba bersih, dan nilai buku ekuitas, serta perusahaan tersebut melakukan merger. Pengukuran financial distress dapat dilakukan menggunakan beberapa metode, yaitu seperti Springate, Majesty, dan salah satu metode kesulitan keuangan yang paling terkenal yaitu Altman Z-Score. Nah, Altman Z-Score ini merupakan indikator untuk mengukur potensi kebangkrutan atau financial distress di suatu perusahaan. Z-Score dikembangkan oleh Edward Altman. Dia adalah seorang profesor dan ekonomi keuangan dari New York University pada tahun 1968. Metode Altman Z-Score adalah suatu model prediksi kebangkrutan yang ditemukan oleh Edward Altman pada tahun 1968. Model Z-Score menggunakan metode Multiple 15 Discriminant Analysis dengan 5 jenis rasio keuangan. Model Z-Score merupakan model yang mempelopori model multi-discriminant analysis yang telah digunakan secara luas di seluruh dunia. Pengertian Z-Score sendiri adalah suatu ukuran penyimpangan data dari nilai rata-rata yang telah diukur dengan satuan standar deviasinya. Jika nilai yang diperoleh di atas rata-rata, maka Z-score-nya akan bernilai positif. Sedangkan jika nilai yang diperoleh di bawah rata-rata, maka Z-score-nya bernilai negatif.
Z-score adalah ukuran yang paling banyak digunakan untuk menilai kesulitan keuangan. Model ini menguji stabilitas keuangan suatu perusahaan dengan memeriksa laporan dan rasio keuangannya. Model ini mempertimbangkan parameter seperti profitabilitas, leverage, likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas. Model ini terdiri dari 5 rasio keuangan, masing-masing menunjukkan aspek tertentu dari kesehatan keuangan perusahaan. Model Altman Z-score berfungsi sebagai alat yang berharga untuk menilai dan memprediksi kesehatan keuangan di berbagai landscape ekonomi, termasuk perusahaan publik, perusahaan swasta, dan negara berkembang. Perusahaan publik yang seringkali beroperasi di bawah kerangka peraturan yang berbeda memperoleh manfaat dari Altman Z-score karena memberikan evaluasi komprehensif terhadap stabilitas keuangan mereka. Pertama, model Altman Z-score untuk perusahaan publik atau biasa disebut dengan Altman Z-score original. Pada tahun 1968, Altman mengumpulkan 22 rasio keuangan untuk dievaluasi melalui pemeriksaan laporan keuangan. Rasio ini secara metodis dikategorikan menjadi 5 kelompok. Yang pertama, profitabilitas, yang kedua likuiditas, yang ketiga solvabilitas, yang keempat leverage, dan yang terakhir aktivitas. Yang kedua ada model Altman Z-score untuk perusahaan swasta atau biasa disebut dengan Altman Z-score revisian. Menanggapi keterbatasan yang melekat pada model Altman Z-score ori yang penerapannya terbatas pada perusahaan publik karena ketergantungannya pada nilai pasar, maka Altman pada tahun 1983 mengusulkan revisian. Hal ini mencakup melakukan estimasi ulang model secara komprehensif dengan mensubstitusikan nilai pasar dengan nilai buku di X4 sekaligus melakukan penyesuaian terhadap bobot dan skor batas. Melalui revisian ini, Altman merumuskan model Z-score yang direvisi bertujuan untuk memastikan cakupan penerapan yang lebih luas. Rumus Altman Z-score revisian yaitu nilai Z sama dengan 0,717 dikali X1 ditambah 0,847 dikali X2 ditambah 3,107 dikali X3 ditambah 0,420 dikali X4 dan ditambah 0,998 dikali X5. Melalui revisian ini, Altman merumuskan model Z-score yang direvisi bertujuan untuk memastikan cakupan penerapan yang lebih luas. Rumus Altman Z-score revisian yaitu nilai Z sama dengan 0,717 dikali X1 ditambah 0,847 dikali X2 ditambah 3,107 dikali X3 ditambah 0,420 dikali X4 dan ditambah 0,998 dikali X5. Nah, di sini saya akan menjelaskan keterangan dari rumus Altman Z-score revisi yang dimana nilai Z yaitu mewakili indikator keseluruhan, nilai X1 yaitu mewakili rasio modal kerja bersih perusahaan terhadap nilai total asetnya atau working capital dibagi total aset, nilai X2 yaitu mewakili rasio laba ditahan perusahaan terhadap nilai total asetnya atau return earnings dibagi total aset, nilai X3 yaitu mewakili rasio laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT perusahaan terhadap total asetnya atau EBIT dibagi total aset. Nilai X4 yaitu mewakili rasio nilai buku ekuitas perusahaan terhadap nilai buku total kewajibannya atau book of value of equity dibagi total aset. Nilai X5 yaitu mewakili rasio total penjualan perusahaan terhadap total nilai asetnya atau sales dibagi total aset. Untuk model revisi 1983, nilai Z-score yang bagus untuk perusahaan swasta yaitu yang pertama, jika nilai Z lebih kecil daripada 1,23 maka termasuk perusahaan yang bangkrut atau bahaya. Yang kedua, jika nilai 1,23 lebih kecil daripada Z dan lebih kecil daripada 2,9 maka termasuk gray area atau
Tidak dapat ditentukan apakah perusahaan sehat ataupun mengalami kebangkrutan. Yang ketiga, jika nilai Z lebih besar daripada 2,9, maka perusahaan tidak bangkrut atau aman. Berikut kita ambil contoh laporan keuangan dari PT Nippon Indosari Korpindo selama 3 tahun. Yang pertama ada total aset di tahun 2020 sebesar 4.452.666.971.985 rupiah. Di tahun 2021 sebesar 4.191.424.422.677 rupiah. Dan di tahun 2022 sebesar 4.130.320.616.083 rupiah. Selanjutnya kita masukkan juga total aset lancar, total hutang lancar, dan total ekuitas. Nah, selanjutnya ini ada akun-akun yang kita dapat dari laporan laba rugi. Seperti pendapatan, di tahun 2020 pendapatannya sebesar 3.234.034.546.032 rupiah. Di tahun 2021 sebesar 3.223.237.437.457 rupiah. Dan di tahun 2022 pendapatannya sebesar 3.932.188.048.668 rupiah. Kemudian selanjutnya kita masukkan juga nominal dari beban pokok penjualan selama 3 tahun, laba kotor, laba usaha, laba bersih sebelum pajak, dan modal awal. X1, total aset lancar dikurang total hutang lancar dibagi total aset. X2, laba ditahan per total aset. X3-nya, laba sebelum pajak dibagi total aset. X4-nya, total ekuitas dibagi total utang. Sedangkan untuk X5-nya yaitu pendapatan per total. Penerapan rumus Altman X1. Di tahun 2020 diketahui aset lancar sebesar 1.519.329.468 rupiah dikurang dengan total hutang lancar sebesar 404.567.270.700 rupiah dibagi dengan total aset sebesar 4.452.166.671.985. Maka didapat hasil 0,257 atau 25,7%. Di tahun 2021 total aset lancar sebesar 1.287.057.210.341 rupiah dikurang dengan total aset lancar sebesar 488.213.195.704 rupiah dibagi dengan total aset sebesar 4.191.284.422.677 rupiah. Maka didapat hasil 0,191 atau 19,1%. Nah, untuk tahun 2022 dengan rumus yang sama didapat hasil 0,163 atau 16,3%. Nah, untuk X2 sampai dengan X5, teman-teman bisa mencari dengan rumus yang sudah dijelaskan tadi ya. Penerapan rumus Altman Z-score revisi. Sesuai rumusnya, Z sama dengan 0,717 dikali X1 ditambah 0,847 dikali X2 ditambah 3,107 dikali X3 ditambah 0,420 dikali X4 ditambah 0,998 dikali X5. Pada tahun 2020 yaitu 0,717 dikali 0,257 ditambah 0,847 dikali 0,72 ditambah 3,107 dikali 0,036 ditambah
0,420 dikali 2,636 ditambah 0,998 dikali 0,721. Maka hasilnya adalah 2,7326, yang artinya masuk dalam zona abu-abu. Pada tahun 2021, hasilnya adalah 2,6666, yang artinya masuk dalam zona abu-abu. Pada tahun 2022 yaitu 2,8274, yang artinya masuk dalam zona abu-abu. Untuk kesimpulannya, jadi status perusahaan ini ada di zona abu-abu, yaitu antara aman dan tidak aman. Karena pada standar yang dijelaskan tadi, jika lebih kecil dari 1,23 dikatakan tidak aman atau bangkrut, dan jika lebih besar dari 2,9 dikatakan aman atau sehat. Nah, gimana teman-teman? Sudah pada paham ya cara untuk memprediksi kebangkrutan dari suatu perusahaan? Namun, metode Altman Z-Score ini tidak mutlak 100% akurat ya teman-teman. Namun, tingkat akurasinya cukup tinggi, sekitar 80-90%. Demikian video pembelajaran kami mengenai financial distress pada metode Altman Z-Score revisi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe.